Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin bercerita tentang pengalaman aku berpuasa selama di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu aku sudah tinggal 2 tahun, dari tahun 2015 dan pulang lagi ke Indonesia itu bulan Januari 2017. Saat itu aku memang kuliah ke Korea itu untuk kuliah. Programnya namanya program double degree gitu, makanya bisa 2 tahun gitu. Nah, di sana aku mengalami 2 kali puasa sama 2 kali lebaran gitu ya, tanpa pulang-pulang, karena selama 2 tahun itu aku belum pulang gitu, belum pulang ke Indonesia. Makanya aku mengalami 2 kali puasa sama 2 kali lebaran. Nah, selama puasa itu banyak cerita-cerita, maksudnya cerita pengalaman yang berbeda ya saat di Indonesia tentunya. Soalnya kan Korea Selatan kan masih belum banyak orang muslim di sana gitu. Saat itu tuh aku puasa ketika Korea Selatan di musim panas ya. Musim panas lah, sekitar bulan Juni kan 2015 sama 2016 tuh bulan Ramadan kan. Jadi kita juga puasa lah seperti biasa, cuma puasanya itu lebih lama. Kayak aku sahur jam 3 setengah 4 gitu ya, sampai buka puasanya lagi itu jam 7 atau setengah 8 ya. Pokoknya itu hitung-hitung hampir 16 jam gitu loh ya di sana tuh. Dan ketika musim panas ya, kalau misalkan kita sengaja untuk keluar rumah itu pasti bakalan panas. Makanya ketika bulan puasa mendingan sudah diam di asrama gitu ya. Tapi tuh ketika puasa itu pas momennya ketika libur kuliah itu liburan musim panas. Udah gitu kan, kalau misalkan libur kuliah musim panas itu kan sama musim dingin sekitar 2,5 bulan ya kan. Itu lama banget. Ngapain kita kan kalau misalkan di asrama, ngapain gitu, nggak ada yang dilakuin. Ya udah, biasanya mahasiswa itu mengisi kekosongan liburan musim panas atau musim dingin itu dengan bekerja gitu, nyari kerja karena itu tuh lumayan karena kita biasanya nih kita kerja itu part time setelah kuliah malam hari gitu, part time. Tapi kan ketika libur itu ya udah kita maksimalkan saja dengan seharian full gitu kita kerja di pabrik gitu, karena nggak mungkin di kantoran juga gitu, kalau misalkan kerjanya gitu. Dulu itu aku juga begitu, mengisi kekosongan, dan memang kita membutuhkan uang gitu untuk bertahan hidup lah istilahnya ya. Karena apa ya, kami mahasiswa di sana itu memang sudah terbiasa tidak ingin membebani keluarga di Indonesia gitu kan. Termasuk aku juga dari awal kesana sudah mikir aku harus cari part time, aku harus cari kerja sampingan gitu setelah kuliah, karena aku tidak mau membebani orang tua di Indonesia itu. Nah, makanya full biaya hidup itu memang dari kerjaan part time. Dan alhamdulillah pas libur musim panas sama musim dingin kita bisa full gitu kerjanya, dan gajinya juga lumayan besar daripada gaji part time. Nah, di situ tuh ketika aku kerja di pabrik gitu ya, aku dulu tuh kerjanya kayak milih-milih sampah plastik dari minuman kayak Yakult gitu, yogurt, Yakult sama minuman plastik lainnya gitu, dipisah-pisah lah, ada jenis-jenis apa plastiknya itu, ada jenis-jenisnya gitu, makanya dipilah-pilah. Nah, itu tuh ketika itu kan memang dari jam 8 sampai jam 5 kan kerjanya. Itu nggak kerasa nggak ngeh gitu, lagi puasa walaupun nggak minum nggak apa-apa gitu. Untungnya tuh kerjanya tuh nggak capek dan nggak membuat kita tuh harus membatalkan puasa gitu kan. Kayak di saat itu tuh
alhamdulillah ya, karena aku 1 bulan penuh tuh memang penuh puasa gitu. Aku nggak pernah batal karena head aku juga nggak menstruasi saat bulan puasa. Aku juga soalnya menstruasinya tuh saat Idul Fitrinya malah. Nah gitu tuh aku sebulan penuh itu beneran alhamdulillah full gitu puasanya gitu ya, menahan haus, lapar gitu. Sedangkan lagi masih musim panas gitu. Alhamdulillahnya tuh di kerjaan juga nggak ada yang ngegoda-goda makanan, atau ya untungnya tuh toleran gitu terhadap aku. Nah ketika sudah 30 hari aku selesai, alhamdulillah selesai puasanya. Karena di Korea itu nggak ada libur Idul Fitri ya, nggak ada seperti kita di apa sih libur nasionalnya itu ada Idul Fitri. Kalau di sana itu nggak ada, makanya kita juga harus memahamkan bos gitu, memahamkan yang lainnya bahwa aku juga izin untuk tidak bekerja hari itu, karena aku bilang ini tuh hari rayanya ini besok. Aku izin untuk tidak bekerja karena hari esok adalah hari rayanya orang Islam gitu, aku bilang. Oh terus si bosnya tuh memang mengerti gitu. Oh iya, sok silahkan kamu mau izinnya berapa hari? Ya aku bilang 1 hari aja gitu. Ya udah itu tuh alhamdulillah mereka bosnya mengerti juga, yang lainnya juga mengerti. Udah gitu ya udah aku izin di hari itu. Dan di sana tuh kan memang tidak ada hari raya ya, maksudnya nggak dirayain gitu seperti di kita. Di sana tuh memang masjidnya juga jauh dari asrama sekolah aku. Harus naik bus dulu sekitar 45 menit, 30 sampai 45 menit. Enggak cuma bus sih, bisa juga naik apa sih underground gitu, apa sih kereta bawah tanah gitu kan. Kereta bawah tanah bisa, sama bus bisa. Dan alhamdulillahnya tuh dulu tuh pokoknya nggak berasa gitu kalau misalkan puasa gitu ya. Tapi ada godaan ketika misalkan kan pasti kerjaan tuh ada istirahatnya ya, istirahat siang gitu, jam makan siang jam 11 sampai jam 1 jam berapa ya lupa aku ya, pokoknya jam sekitar gitu lah. Itu tuh kan makan siang, dan makan siang itu memang dikasih gitu ya. Ketika yang lainnya tuh kamu nggak makan, ada yang nanya kamu nggak makan, enggak, kenapa nggak makan? Soalnya aku Islam dan aku lagi berpuasa, saat ini tuh lagi berpuasa, kata aku bilang gitu. Terus dia tuh, hah puasa? Maksud kamu puasa dari makan, tapi minum bisa kan, kata dia tuh. Oh enggak, kalau misalkan di Islam itu puasa itu ya puasa makan, puasa minum, jadi tidak makan dan tidak minum, bilangnya tuh gitu. Terus dia masih nanya, oh itu dilakukan berapa lama, kata dia tuh gitu. Terus ditanya lagi seperti itu. Terus ya aku bilang itu dilakukan selama 1 bulan, 1 bulan penuh gitu. Tapi dari dini hari jam 3 sampai malam jam 6 gitu. Terus mereka yang dengerin itu kaget, hah memang nggak akan mati, kata dia tuh. Oh nggak akan, kalau di Islam itu sudah biasa, itu suatu kewajiban, dan itu juga tidak memberatkan kami sebagai orang Islam gitu. Dan itu memang sudah biasa dan tidak menyebabkan kematian gitu kan. Udah, tapi mereka alhamdulillah tuh mereka tuh apa sih menerima dan toleran gitu. Oh iya, kalau misalkan udah tahu aku ini puasa, mereka nggak nawarin makanan gitu-gitu. Tapi sesaat buka ya mereka juga kembali, oh ini saatnya buka, kamu makan, ada makanan apa tidak, gitu-gitu. Ya sudah, dari situ tuh mereka ngerti gitu kan, alhamdulillahnya tuh. Nah saat itu kan puasa aku bener-bener puasa pertama di Korea Selatan gitu ya, bener-bener ya bermakna. Di sisi lain
harus apa, memahamkan mereka yang tidak paham gitu, orang-orang sana yang tidak paham apa itu puasa. Kadang Islam aja ada yang nggak tahu gitu ya. Ya udah, kami pahamkan puasa itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, 1 bulan penuh gitu. Dari jam begini, dari jam segini sampai jam segini gitu. Mereka juga paham kalau misalkan kita bilang gitu. Karena di kuliah aku, di tempat kuliah aku tuh ada terminal bus gitu. Jadi lebih dekat ke terminal daripada ke stasiun kereta bawah tanah itu. Makanya lebih sering ke masjid itu kita lebih banyak naik bus gitu daripada naik apa, kereta bawah tanah. Oke, gitu, segitu aja cerita aku berpuasa selama di Korea itu. Sebenarnya masih panjang sih, masih ada tahun kedua gitu ya. Karena tahun kedua itu bukan lagi, beda lagi ceritanya sih. Nanti aja sih, mungkin aku lanjutin di part 2 aja gitu ya. Karena sekarang sudah terlalu panjang sepertinya ya. Oke, terima kasih udah ngedengerin cerita aku. Mudah-mudahan puasanya lancar sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.